Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Hari ini, saya Kang Rofik Tukang Ngeluyur kembali mengajak panjenengan semua untuk menyusuri jejak sejarah Nusantara. Kali ini, kita berada di situs makam Ki Ageng Sengguru atau dikenal juga sebagai Adipati Sengguru, yang terletak di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas legenda seputar tokoh ini. Namun, kali ini kita akan fokus pada historiografinya. Siapa sebenarnya Adipati Sengguru? Bagaimana nasabnya? Dan apa hubungannya dengan Arya Blitar, Kesultanan Demak, serta Kerajaan Majapahit? Mari kita telusuri bersama. Jadi, sekarang kita sudah tiba di makam Ki Ageng Sengguru. Tempat ini benar-benar terasa sepi dan sunyi banget, guys. Suasananya bikin adem, apalagi lokasinya ada tepat di selatan Sungai Brantas. Kalau kalian lihat, di sekitar sini banyak pohon rindang yang bikin suasananya makin tenang. Rasanya seperti kita masuk ke tempat yang benar-benar sakral. Gak ada suara selain gemerisik angin dan gemericik air dari kejauhan. Pokoknya vibes-nya damai banget di sini. Kadipaten Sengguru adalah salah satu dari beberapa kadipaten penting yang muncul pada masa transisi dari Kerajaan Majapahit ke Kesultanan Demak. Pada masa ini, Nusantara sedang mengalami pergeseran besar, baik dari segi kekuasaan politik maupun agama. Adipati Sengguru, yang juga dikenal sebagai Arya Terung, adalah putra Raden Kusen, Adipati Terung. Raden Kusen sendiri adalah adik kandung Sultan Demak pertama, Raden Patah. Hal ini menjadikan Adipati Sengguru cucu dari Arya Damar, Adipati Palembang, yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit. Adipati Sengguru memiliki hubungan erat dengan Arya Balitar, saudara kandungnya. Keduanya adalah putra Raden Kusen dari pernikahannya dengan Nyai Wilis, cucu Sunan Ampel. Arya Balitar memimpin Kadipaten Balitar, sedangkan Adipati Sengguru berkuasa di Kadipaten Sengguru. Namun, nasib tragis menimpa keduanya. Mereka menjadi korban konflik politik dengan Adipati Nilosuwarno dari Kadipaten Srengat, yang masih mempertahankan tradisi Hindu. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai lama Majapahit dan arus Islamisasi yang dibawa oleh Kesultanan Demak. Mari kita bahas nasabnya. Adipati Sengguru adalah keturunan langsung dari Prabu Brawijaya kelima melalui Arya Damar. Arya Damar dikenal sebagai pemimpin Palembang yang menjadi figur penting dalam masa transisi Majapahit. Raden Kusen, ayah Adipati Sengguru, adalah adik seibu dari Sultan Raden Patah. Dengan demikian, Adipati Sengguru memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan Kesultanan Demak. Bahkan, ia adalah sepupu Sultan Trenggana, yang membawa Demak ke puncak kejayaannya. Raden Kusen, ayah Adipati Sengguru, adalah seorang panglima perang di bawah Kerajaan Majapahit. Meski memiliki hubungan darah dengan Raden Patah, Raden Kusen memilih tetap setia pada Majapahit. Dalam perang besar antara Majapahit dan Demak, Raden Kusen menjadi salah satu tokoh kunci di pihak Majapahit. Namun, konflik ini berakhir dengan runtuhnya Majapahit dan naiknya Demak sebagai kekuatan baru di Nusantara. Setelah kekalahan Majapahit, nasib keturunan Raden Kusen seperti Adipati Sengguru menjadi tidak menentu, hingga akhirnya ia tewas dalam konflik dengan Adipati Nilosuwarno. Adipati Sengguru adalah simbol dari masa transisi yang penuh gejolak dalam sejarah Nusantara. Kisahnya, bersama dengan Arya Balitar, mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan agama pada masa itu. Hubungannya dengan Kesultanan Demak, Kerajaan Majapahit, dan tokoh-tokoh besar lainnya seperti Arya Damar dan Sunan Ampel, menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk sejarah. Demikian perjalanan kita hari ini di situs makam Ki Ageng Sengguru. Semoga cerita ini memberikan kita pemahaman lebih tentang sejarah Nusantara, khususnya masa transisi dari Majapahit ke Demak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.